Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Maisaro dengan NIM 031112100054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organizational culture. Untuk yang pertama, organizational culture. Budaya organisasi, pola dasar asumsi bersama, nilai-nilai dan keyakinan yang dianggap sebagai cara yang benar dalam memikirkan dan bertindak atas masalah dan peluang yang dihadapi organisasi. Kedua, unsur budaya organisasi. Di sini ada artefak dari budaya organisasi, di mana ada struktur fisik bahasa, ritual dan upacara, cerita dan legenda. Kemudian ada keyakinan, nilai, asumsi. Artefak simbol yang dapat diamati dan tanda dari budaya organisasi. Selanjutnya yang ketiga, mengartikan budaya organisasi melalui artefak. Yang pertama, cerita organisasi. Mereka menyediakan realisme manusia dengan harapan perusahaan, standar kinerja individu, dan kriteria memberhentikan pekerja. Kedua, ritual dan upacara. Ritual, rutinitas yang diprogramkan dalam kehidupan organisasi sehari-hari yang menggambarkan budaya organisasi. Upacara, sesuatu yang direncanakan dan biasanya menampilkan gambaran budaya organisasi, dilakukan khusus untuk kepentingan audiens. Yang ketiga, bahasa organisasi. Bahasa di tempat kerja berbicara banyak tentang budaya perusahaan. Bagaimana karyawan menghadapi rekan kerja, menggambarkan pelanggan, mengekspresikan kemarahan, dan menyapa stakeholder adalah semua simbol verbal nilai-nilai budaya. Dan yang keempat, struktur fisik dan simbol. Meja, kursi, ruang kantor, dan hiasan dinding adalah beberapa item yang mungkin menyampaikan makna budaya. Selanjutnya, budaya organisasi dan kinerja. Ada 3 fungsi penting dari budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi adalah bentuk tertanam atas kontrol sosial yang mempengaruhi keputusan dan perilaku karyawan. Kedua, budaya organisasi adalah perekat sosial bahwa ikatan orang bersama-sama dan membuat mereka merasa bagian dari pengalaman organisasi. Ketiga, budaya organisasi membantu proses pembentukan rasa memiliki. Selanjutnya, budaya organisasi adalah kekuatan dan keberhasilan. Yang pertama, budaya yang kuat akan meningkatkan kinerja organisasi hanya bila konten budaya sesuai untuk lingkungan organisasi. Kedua, budaya yang kuat biasanya mengunci pengambil keputusan ke dalam model mental yang membutakan mereka terhadap masalah dan kesempatan baru yang unik. Dan yang ketiga, budaya yang sangat kuat cenderung menekankan nilai subkultur yang berseberangan atau dissenting. Selanjutnya, penggabungan budaya organisasi. Menurut berbagai penelitian, sebagian besar merger dan akuisisi perusahaan berujung pada kegagalan, terutama karena pemimpin perusahaan begitu terfokus pada logistik keuangan atau pemasaran. Audit dui budaya. Pemimpin organisasi dapat meminimalkan benturan budaya dan memenuhi kewajiban mereka dengan melakukan audit dui budaya. Sebuah audit diagnose hubungan dui budaya antara perusahaan dan menentukan sejauh mana benturan budaya kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya, mengubah budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi memerlukan perubahan toolkit manajemen. Para pemimpin perusahaan perlu untuk membuat karyawan menyadari pentingnya perubahan. Kemudian mereka harus mencairkan budaya baru, memperkenalkan artefak, dan memperkuat nilai-nilai baru. Yang pertama, tindakan pendiri dan pemimpin pendiri membangun budaya organisasi. Kedua, memperkenalkan budaya penghargaan yang konsisten. Sistem penghargaan akan memperkuat budaya perusahaan ketika mereka konsisten dengan nilai-nilai budaya.
Ketiga, mempertahankan stabilitas tenaga kerja budaya organisasi tertanam di benak karyawan. Keempat, mengelola jaringan budaya. Mengelola jaringan budaya ada melalui selentingan atau grapevine organisasi. Kelima, memilih dan menyeleksi karyawan budaya organisasi diperkuat dengan memperkerjakan orang-orang yang sudah menganut nilai-nilai budaya. Selanjutnya, ada sosialisasi organisasi. Proses ini di mana individu mempelajari nilai-nilai, perilaku yang diharapkan, dan pengetahuan sosial yang diperlukan untuk mengambil peran mereka dalam organisasi. Tahapan organisasi yang pertama, prasosialisasi pekerjaan luar. Pelajari tentang organisasi dan pekerjaan dan pembentukan harapan hubungan kerja. Kedua, pertemuan atau pendatang baru. Harapan terhadap realitas yang dirasakan. Ketiga, peran manajemen atau insider. Memperkuat hubungan kerja, mempraktekkan perilaku peran baru, dan menyelesaikan konflik kerja dan non-kerja. Dan yang terakhir, sosialisasi hasil. Motivasi tinggi, loyalitas tinggi, kepuasan yang lebih tinggi, stres yang lebih rendah, dan turnover rendah.